Hai anak-anak muda, anak-anak muda itu harus tahu masa depan adalah hal yang utama. Jangan merusak masa depannya sekarang dengan karakter-karakter yang tidak positif ya, yang tidak positif karena itu hanya mengganggu perjalanan masa depan. Halo semua, selamat siang. Nama saya Bintang Velia Triasmono. Nama saya Moses Rafael Purba. Dan kita kembali pada acara kita hari ini, yaitu One Side Cast. Oke, kira-kira Bintang apa sih yang kita bahas pada hari ini? Oke, hari ini kita bahas nih agak menarik nih, Ses. Karena kita bahas seputar kebiasaan-kebiasaan yang memang lebih sering dikeluarkan sama anak-anak Gen Z, terutama anak-anak yang ada di SMA Negeri 58 Jakarta nih, Ses. Nah, untuk itu kita ngambil sebuah judul teman-teman, yaitu Janji Berubah Mulai Besok, katanya. Dan di samping saya sudah ada Pak Ekron selaku narasumber kita pada hari ini. Ya, terima kasih saya sudah diundang di podcast ini. Oke, jadi mungkin sebelum mulai saya mau ada cerita dikit dulu nih Pak. Silakan. Terkait apa sih yang ada di SMA Negeri 58 Jakarta ini. Ya. Gitu. Jadi beberapa hari lalu ada teman saya yang memang teman dekat. Dia berusaha untuk tetap produktif, tetap melakukan kegiatannya sehari-hari dengan mengatur jadwal dan bagaimana segala macam. Cuman memang dengan kesibukan dia yang ada, terkadang tugas-tugas yang dilaksanakan tuh ditunda. Nah, sehingga sempat bilang ke saya kalau, iya besok saya akan berubah kok. Gitu. Tapi nyatanya hari demi hari berlalu, ya tidak ada perubahan yang dilakukan secara signifikan. Nah, maka dari situ kita mengambil sebuah judul ini Pak, ya Janji Berubah Mulai Besok, katanya seperti itu Pak. Oke. Nah, di sini kita mengambil narasumber Pak Ekron karena Pak Ekron mengerti lah tentang berkarakter ya, karakter ini. Dan kita juga mengambil tema namanya berkarakter teman-teman. Makanya kita pas banget nih ada Pak Ekron di sini, jadi kita langsung saja kita undang ya sebagai narasumber kita pada hari ini untuk membahas tentang karakter yang nantinya insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman semua, seperti itu. Iya. Oke, jadi kali ini kita mau bahas tentang judul kita ya. Nah, dari cerita yang udah tadi saya kasih tahu Pak, menurut Bapak tanggapan Bapak terkait orang-orang yang seperti itu harus bagaimana menurut Bapak? Iya, sebagai seorang siswa atau sebagai ya insan lah ya, semua kita harusnya punya integritas. Artinya apa yang kita ucapkan atau kita janjikan harusnya tetap kita harus tepati kepada siapapun itu, begitu loh. Tanpa juga harus menyia-nyiakan atau melepaskan tanggung jawab lah. Kalau misal di sekolah ada tugas, ya kalau kita juga udah janji, ya tugas tetap jalan dan janji pun harus tetap ditepati. Itu namanya integritas ya. Nah Pak, tapi saya mau nanya nih Pak, kenapa sih banyak siswa tuh sering bilang mau berubah mulai besok, tapi dia besoknya juga masih seperti itu? Mungkin ada dari psikisnya kah atau dari kepribadiannya? Apakah pengaruh lingkungan? Iya, betul Pak. Nah, jadi karakter itu kan kita tahu bersama bahwa karakter itu sebenarnya dibentuk dari atau seperti siswa itu banyak dibentuk dari luar sebenarnya. Nah, itu sebenarnya mungkin orang tua itu sudah mengajari kamu, kamu harus jujur, kamu harus disiplin, kamu harus begini dan segala hal yang baik, ya kan? Tetapi kadangkala dengan pengaruh pergaulan, lingkungan yang ada, apalagi seorang siswa atau siswi sudah bergaul dengan orang-orang yang negatif lah, kehidupan yang karakternya kurang buruk misalnya seperti itu ya. Nah, ini mungkin akan terpengaruh gitu. Sehingga ya karakternya jadi seperti itu. Misalnya tadi ya contoh ya. Tadinya dia nggak suka berbohong sebenarnya. Tapi ketika ketemu dengan orang yang suka berbohong, nah dia akan bisa seperti itu. Mungkin sekali dua kali dia tidak berbohong, tetapi karena selalu bertemu dengan orang itu, nah itu menjadi satu inspirasi jelek bagi seorang itu gitu. Itu persoalan yang dihadapi oleh remaja ini gitu. Berarti memang nyatanya
sikap-sikap seperti itu yang melenceng seperti itu memang besarnya faktornya dari lingkungan dan juga pergaulan ya Pak? Iya. Walaupun memang juga bukan hanya dari situ, faktor keluarga yang kurang harmonis lah mungkin ya. Orang tua nggak peduli dengan itu dan sebagainya, akhirnya atau misalnya di rumah itu dia nggak nyaman, atau misalnya kalau dia nggak nyaman di rumah dia akan pergi ke tempat lain. Kalau di rumahnya dia atau orang tua atau saudara-saudara yang lain sering berkata kata-kata kotor, kata inilah, yakin saya 100% anaknya juga akan seperti itu. Begitu. Jadi terbawa sampai keluar juga. Iya. Tapi ya kalau dari apa saya sebagai pendidik memang itu faktor-faktor lingkungan di eksternal itu yang paling dominan untuk mempengaruhi karakter dari seseorang itu gitu. Karena kita tahu sendiri kan kita punya etika dalam keluarga, pastilah orang tua itu mengajarkan etika dan memiliki karakter yang baik supaya ya tentu dengan adanya karakter yang baik dia pasti berharap anaknya akan ya majulah ke depannya, begitu. Tadi Bapak bahas faktor internal dan eksternal. Menurut Bapak faktor internal dan eksternal apa sih yang menunda hal itu? Contohnya? Yang paling berpengaruh. Yang bisa menunda hal itu. Sebenarnya tadi kan saya sudah bilang, yang paling berpengaruh untuk membentuk karakter daripada seorang siswa itu, ya kan, adalah lingkungan di luar ya, di luar itu pergaulan. Yang tadinya dia nggak suka merokok, ketemu dengan orang-orang perokok, dia akan menjadi orang perokok, gitu. Jadi perlu berhati-hati dalam bergaul. Boleh berteman kepada semua orang, tetapi nah masalah pergaulan ini harus diperhatikan baik-baik ya, begitu. Kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, apalagi kita misalnya kamu mau memiliki cita-cita yang lebih baik, jadi seorang polisi misalnya, berarti kamu ya harus menjauhkan hal-hal yang buruk itu dari pergaulanmu gitu loh, supaya apa yang menjadi harapan dan cita-citamu itu bisa tercapai. Karena kalau kita sudah tidak lagi pada relnya, ya mungkin kita tidak akan mencapai tujuan-tujuan kita itu, yaitu cita-cita kita tadi gitu. Jadi harus jaga pergaulan itu supaya kita jangan terjerumus ke situ, apalagi udah namanya ketangkap polisi. Bagaimana orang mau jadi polisi, orang udah ketangkap polisi, udah namamu tercatat di kantor polisi kan, begitu kan. Nanti ngurus SKCK, repot. bahaya di situ. Iya. Jadi ibaratnya kalau kita berteman sama teman yang memang wangi, kita akan ikut wangi, tapi kalau yang seperti itu, kayak gitu. Pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Begitu. Yang tadinya kita baik sebenarnya, tapi dengan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik kita itu. Jadi kebiasaan yang menunda itu kalau terus-terus diulang itu dampaknya apa ya Pak buat karakter dan masa depan siswanya? Itu tadi kan saya sudah bicara tentang masa depan tadi ya. Tentu ya artinya dengan adanya karakter kita yang baik, kalau menurut saya itu akan memperlancar kita kepada tujuan kita. Tetapi ketika kita sudah menyimpang, ya kan, bagikan kita mau pergi ke Keramat Jati ini, ya kan, kita langgar itu, apa makin cepat atau makin lambat kita sampai? Makin lambat kita. Kalau sampai, bagaimana kalau nggak sampai jadinya kan? Nah itu persoalan kan? Nah itu artinya kita semakin tenggelam di dalam karakter yang buruk itu, gitu loh, ya kan? Kita menjadi seorang pembenci misalnya, kita menjadi seorang apalagi apa aja yang lebih tinggi lagi ya, pembunuh misalnya. Ini kan bisa berbentukan. Saya tidak yakin kepada seorang yang ketangkap polisi misalnya karena melakukan pembunuhan misalnya, itu tidak yakin saya itu adalah harapan orang tua. Harapan orang tua kepada anak adalah supaya anak ini menjadi anak yang baik, itu udah pasti itu. Tapi kemudian kenapa diberubah? Itu kan, kenapa diberubah? Itu tadi ada yang di luar sini yang mempengaruhi semua itu gitu. Mempengaruhi. Makanya pergaulan itu penting, pergaulan yang baik itu harus dipelihara. Jangan sampai ada pergaulan-pergaulan yang buruk itu, karena akan merusak kehidupan kita. Kalau dari Bapak sendiri pernah nggak dari pengalaman Bapak menangani siswa yang tadinya dia tuh susah berubah tapi jadi Saya sudah mengajar lebih kurang 17 tahun ya. Tentu masalah itu sudah beragam saya hadapi gitu kan. Beragam saya hadapi.
Karena saya juga sebagai guru bukan hanya saja guru agama sebenarnya. Kalau di sekolah lain saya ngajar seni budaya, jadi saya sudah lihat dalam menghadapi persoalan-persoalan anak. Tetapi, nah persoalan anak misalnya merokok terlambat, itu kan, ya kan, kebiasaan-kebiasaan yang terlambat itu kan karakter apa? Dengan alasan apa? Terlambat bangun, tidak dibangunin, macet dan sebagainya. Sebenarnya semua masalah-masalah itu bisa diatasi kalau memang dia sungguh-sungguh gitu loh. Jadi ada hal-hal atau siswa-siswa yang kita hadapi seperti itu, kalau kita memang rutin dan terus memperhatikan anak itu, dia akan berubah. Dia akan berubah itu. Jadi harus ada orang lain yang memperhatikan dia gitu loh. Guru-guru khususnya kalau di sekolah udah pasti guru ada BP ya. Tapi jangan hanya BP, guru-guru lain juga. Pokoknya perhatian kepada anak itu gitu. Itu jangan juga sanksi-sanksi yang berat-berat juga dikasih, tetapi memberikan sebuah nasihat-nasihat yang bisa membangun dia. Bagaimana supaya dia jangan lagi terlambat bangun dengan alasan ini dan itu, dengan banyak alasan. Itu biasalah dari anak-anak kan. Gitu alasan seperti itu. Jadi saya melihat ada mereka yang bisa berubah gitu ya. Walaupun memang perubahan itu kan sulit itu. Makanya ada prosesnya lah gitu ya. Ada prosesnya untuk mencapai perubahan itu. Berarti perubahan itu emang nggak instan gitu ya? Iya, tidak instan itu. Kayak gitu. Itu harus ada prosesnya. Dan harus ada terus yang membekengi membina supaya ya dia bisa meninggalkan seperti itu, atau kita tegur, ya kan, dengan tegur kasih lah misalnya begitu kan, bukan dengan tegur hajaran, ya kan, apalagi dalam konteks sekolah itu ya tentu kita juga harus bijaksana dalam memberikan punishment lah misalnya kan gitu ya kepada anak gitu. Jadi tujuan kita kan di situ untuk bagaimana anak itu berubah gitu. Saya rasa itu penting dilakukan bagi siswa yang seperti itu. Tapi menurut Pak Ipron, media elektronik, media sosial gitu, apakah ada pengaruhnya terhadap karakter, terutama anak-anak remaja di zaman sekarang? Iya, itu sangat besar media sosial itu mempengaruhi anak-anak sekarang itu. Saya pernah ketemu dengan seorang anak ya SMP, bayangkan SMP kelas 7. Bagaimana seorang SD kelas 6 tadinya, ya kan? Kemudian dia masuk kelas 7, ini siswa saya kelas 7. Dia sudah terlibat tawuran. Itu dari mana? Dari media sosial. Jadi ternyata media sosial ini itu mereka pakai juga untuk melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Padahal masih anak-anak. Anak-anak ini sebenarnya kan nggak tahu apa risiko-risiko yang akan terjadi ketika dia melakukan seperti itu. Nah, gitu. Jadi saran saya kepada kalian sebagai remaja-remaja itu adalah mari baguslah bermedia sosial gitu, dan ikutilah media-media sosial yang bisa membangun diri kita. Ya, ikuti media sosial yang bisa bermanfaat bagi diri kita. Jangan melihat media-media sosial yang di dalamnya adalah pembentukan karakter yang tidak baik gitu. Itu memang tidak langsung gitu ya, tetapi dia amati terus setiap hari terus begitu, apa enggak tergoda itu kan. Apalagi ada bibit-bibit di dalam diri, sebenarnya belum 100%, tetapi hanya bibit-bibit saja itu bisa membesar dan ikut terjun langsung ke, kalau tadi saya bilang, saya ambil contohnya itu tawuran itu, gitu. Masih anak SD loh, gitu. Sebenarnya risikonya nggak tahu dia. Berarti media sosial benar-benar sangat berpengaruh ya Pak? Sangat berpengaruh itu. Siswa. Kita tidak salahkan media sosial ya, tetapi penggunaannya aja ya. Iya, yang kita salahkan adalah konten-kontennya itu apakah bermanfaat untuk hal positif atau tidak, apalagi khususnya bagi pelajar-pelajar seperti kalian itu. Karena kembali tadi, masa depan, kalau mau hidupnya masa depannya bagus, ya sudah lihat aja yang baik. Iya. Kalau kita kilas balik dari yang cerita sebelumnya Pak, kalau anak-anak nih yang tadi berubah, tapi mereka tuh susah ditegur gitu. Apakah ada pengaruhnya sama penggunaan gawai Pak?
Tadi kita sudah bicara tentang itu, memang ada pengaruh ya itu. Memang ini anak-anak ini kalau di apa kan tidak gampang, kadang kami guru-guru itu kan tidak gampang untuk mengapa mereka membuat mereka itu berubah. Mungkin di dalam hatinya apa sih lo kan begitu kan, gitu, melawan sebenarnya dalam hatinya gitu loh. Jadi terkait dengan gawe itu tadi, ya memang itu pengaruh, salah satu pengaruh ya, selain eksternal lain itu harus makanya orang tua juga selain daripada dirinya sendiri atau guru untuk menasihati, orang tua juga harus berperan sebenarnya, melihat apa sih yang ditonton anak ini. Saya juga punya anak ini, saya harus tahu juga, apalagi masih kecil ya gitu ya, anak saya SMP, harus tahu itu, jangan sampai melihat yang nggak harus dilihat itu. Berarti menurut Raikron, solusi untuk anak remaja zaman sekarang yang memang terpengaruh oleh gawai sehingga menyebabkan rasa malas, suka menunda-nunda tugasnya dan sebagainya, itu bagaimana Pak menurut Bapak solusi yang mungkin efektif gitu untuk mereka lakukan seperti itu? Iya, jadi gawe ini ya, HP ini itu membuat mereka sebenarnya menyita waktu anak sebenarnya kan, banyak menyita waktu anak yang tadinya tugasnya ada di sekolah, tetapi dengan adanya konten-konten yang menurut mereka menarik, akhirnya ketinggalan semua tugas-tugas yang ada. Berarti kita juga harus ada sadar diri sebenarnya, selain daripada pengaruh orang tua, maksudnya perhatian orang tua lah gitu ya, dinasehati dan sebagainya. Guru juga harus begitu. Dalam diri seorang siswa itu juga sebenarnya harus ada niat untuk dan kesadaran diri bahwa ternyata bahwa media sosial itu ya itu membawa pengaruh yang tidak baik kepada siswa, apalagi yaitu tadi ya, menghabiskan waktu, banyak siswa menghabiskan waktu hanya untuk melihat konten-konten seperti itu gitu. Kalau misalnya belajar, dia bisa hanya tahan itu 1 jam, tapi kalau melihat gawe harus dia bisa tahan sampai berjam-jam gitu. Nah, berarti harus ada kesadaran diri dong. Berarti harus bisa membagi waktunya. Waktu itu adalah uang, jangan dibuang-buang sia-sia waktu-waktu yang ada itu kan. Nah itu, kita nggak salahin HP ya, tetapi salahnya sebenarnya di dalam memanage waktu kita ini, ya kan? Mengatur waktu kita ini, itu persoalannya bagi kalian-kalian remaja-remaja, itu persoalannya di situ gitu. Kalau seandainya lah kalian itu bisa, anak-anak bisa membagi waktunya. Kapan dia harus belajar, berarti dia harus ngerjain tugas-tugasnya kan begitu kan. Kapan dia harus melihat HP gitu kan. Mungkin melihat idolanya lah gitu. Tetapi kasih waktu waktu-waktu tertentu lah, jangan sampai menghabiskan waktu hanya untuk perkara-perkara yang terbuang seperti itu, hal-hal yang sepele seperti itu, habis waktu gitu. Jadi harus tugas di rumah, tugas sekolah dikerjakan di rumah, harus dikerjakan, harusnya prioritas seperti tugas itu. Jadi harus ada kesadaran dalam diri ini, penting itu untuk supaya dia sadar bahwa melihat hal-hal yang seperti itu tidaklah terlalu bermanfaat untuk dirinya, maka harus diprioritaskanlah tugasnya, gitu. Kalau kita boleh nih Pak, minta kata-kata motivasi untuk anak muda dari Pak Ikron, itu apa Pak? Ya, hai anak-anak muda, anak-anak muda itu harus tahu masa depan adalah hal yang utama. Jangan merusak masa depannya sekarang dengan karakter-karakter yang tidak positif ya, yang tidak positif, karena itu hanya mengganggu perjalanan masa depan. Itu hanya mengganggu perjalanan masa depan itu. Coba kata-kata teman-teman. Oke, jadi memang faktornya sangat banyak ya Pak untuk karakter mereka ya, dari luar, dari faktor eksternal maupun faktor internal, bahkan keseharian kita seperti bermedia sosial itu juga menjadi salah satu faktor yang memang sangat mempengaruhi karakter para remaja terutama. Iya, iya. Oke. Jadi membuat mereka malas. Iya betul sekarang. Karena menyita waktu mereka, iya, sebagian. Waktu habis hanya untuk bermain gadget, bermain gawai seperti itu. Oke. Baik, dari Moses mungkin ada lagi? Ya, ini kata-kata buat kalian nih yang kalian dengerin dari podcast kita. Kalau kalian pernah bikin janji buat mulai besok berubah, mari bangun janji kalian.
Itu dia kata-kata dari Moses. Kalau kata-kata dari saya mungkin nanti aja di belakang. Oke. Langsung aja. Sekarang belum ada soalnya. Kayak gitu. Oke, minum dulu ya. Iya, silakan Bapak. Kering mulut ini. Oke, ada lagi? Lagi. Cukup sih ya. Cukup. Saya berarti emang pengaruh lingkungan tuh benar-benar ngaruh banget. Benar-benar sangat berpengaruh ya lingkungan. Terutama pergaulan yang dimana kita tahu sekarang anak-anak remaja kadang pulang sekolah, mungkin dulu kita pulang Iya. sekolah belajar les segala macam, tapi kerja kelompok. tapi sekarang kebanyakan anak-anak memang suka main ke rumah teman ya kan, nongkrong segala macam. Nah, pacaran mungkin itu menjadi salah satu faktor kenapa sehingga mereka lebih suka menunda-nunda tugas, menunda-nunda hal-hal yang memang seharusnya mereka perbaiki seperti itu. Jadi memang banyak ternyata faktornya ya Pak ya. Ya. Solusinya memang sebenarnya ada pada diri mereka sendiri. Jadi bagaimana cara mereka memanage waktu, terus juga bijak dalam menggunakan media sosial dan juga bijak bergaul terhadap teman-teman terutama di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan luar ya Pak seperti Iya, itu. iya. Oke, mungkin segitu dulu kali ya podcast kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, kami berdua ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ekron sudah atas mau kesempatan. menghadiri podcast kita pada Iya, sama-sama, terima kasih juga. Oke, Ya buat teman-teman yang merasa susah, kita jangan jalan sendiri ya. Kita cari teman yang bisa saling ngertiin, bisa saling support. tuh. Nah, karena perubahan itu nggak selalu dimulai dari hal besar teman. Perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang bahkan sebenarnya bisa kita lakukan, cuma memang tergantung dari diri kita sendiri aja. Betul. Kayak gitu. Oke, mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Saya Bintang. Saya Moses. Oke, kami berdua pamit undur diri. See you guys. Gimana kita sesuai tadi posisinya masing-masing ya. Foto dong.